Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian puasa sejatinya puasa adalah tindakan sukarela untuk menahan nafsu makan, minum, perbuatan buruk, dan dari segala hal yang bisa membuat puasa batal untuk periode waktu tertentu. Kegiatan ini umumnya dilakukan sebagai bagian dari ibadah keagamaan atau alasan kesehatan tertentu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat puasa bagi kesehatan. Manfaat puasa telah terbukti secara ilmiah. Namun manfaat puasa tersebut, puasa terhadap kesehatan bisa hilang jika puasa dilakukan sembarangan. Berpuasa memiliki banyak manfaat terhadap mental dan juga fisik. Hal tersebut tentu saja sudah dibuktikan oleh banyak studi dan riset. Lantas apa saja sih manfaat berpuasa bagi kesehatan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu memperbaiki fungsi otak. Sebuah studi telah membuktikan bahwa puasa dapat memicu pertumbuhan sel saraf baru di otak. Itu sebabnya puasa bisa membantu memperbaiki fungsi otak, termasuk melindungi otak dari resiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Selain itu, puasa sebulan penuh juga bisa membentuk rute jaringan baru di otak, sehingga membantu terbentuknya pribadi manusia secara biologis, psikologis, dan fungsional. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat puasa selanjutnya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Sebuah studi melaporkan bahwa berpuasa selama 3 hari atau lebih bisa memicu proses regenerasi sistem kekebalan tubuh secara menyeluruh pada orang di segala usia. Studi lain dari Universitas South Carolina juga melaporkan bahwa berpuasa memicu sel-sel induk untuk memproduksi sel-sel darah putih baru, sehingga berdampak pada meningkatnya daya tahan tubuh untuk melawan infeksi penyakit. Selanjutnya yaitu meningkatkan rasa bahagia. Jadi puasa bermanfaat meningkatkan rasa bahagia. Secara psikis, puasa bisa menanggulangi stres dan depresi. Ini karena puasa merupakan ajang untuk mengendalikan diri, termasuk dari pikiran, perasaan, dan perilaku negatif. Oleh karena itu, setelah beberapa hari berpuasa, tubuh akan memproduksi lebih banyak endorfin. Lebih banyak endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, serta bahagia. Berdasarkan studi yang dilakukan di Moskow, Rusia, melaporkan bahwa kondisi mental seseorang bisa membaik, termasuk pada pengidap skizofrenia dengan berpuasa. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan hormon pertumbuhan manusia. Sementara berdasarkan laporan dan studi dari American College of Cardiology di New Orleans, Amerika Serikat, melaporkan bahwa puasa bisa merangsang peningkatan hormon pertumbuhan manusia atau HGH. Lantas mengapa ini penting? Ini karena HGH sangat efektif dalam mengatur metabolisme, membangun massa otot,
membakar lemak, meningkatkan kekuatan otot, dan menurunkan berat badan tanpa kehilangan otot. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat selanjutnya itu mengatasi resistensi insulin. Termasuk terlalu banyak konsumsi karbohidrat dan gula bisa membuat tubuh resisten terhadap insulin. Akibatnya, kamu lebih beresiko terkena penyakit kronis termasuk penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Dengan berpuasa, kamu melakukan salah satu cara untuk mengatasi resistensi insulin tersebut. Hal tersebut tentu saja dibuktikan oleh studi yang dipublikasikan dalam World Journal of Diabetes. Studi tersebut melaporkan bahwa inilah manfaat puasa. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir, manfaat puasa yaitu menyehatkan jantung. Studi yang dilakukan di Utah, Amerika Serikat pada tahun 2008 menunjukkan bahwa orang yang berpuasa secara teratur memiliki resiko penyakit jantung lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak menjalankan puasa. Ini karena ketika seseorang berpuasa secara teratur, maka tubuhnya akan beradaptasi sehingga lemak akan menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Dampaknya kolesterol di dalam tubuh akan berkurang sehingga mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.